Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم
الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik, diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link registrasi yang sudah disediakan panitia di room chat-in. Terima kasih. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Merhaba
مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Baik, diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link registrasi yang sudah disediakan oleh panitia di room chat Zoom. Terima kasih. Selamat datang kepada Bapak N. Anwar Fakulti SMA selaku narasumber. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua di sini dapat berkumpul di acara Seram Semarak Ramadan di Madika. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya juga mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Nusraida MKep N selaku Ketua Program Studi D3 Keperawatan. Yang saya hormati Ketua Himpunan Kafinda Ayu Arini. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Pak Asrila. Yang saya hormati kepada seluruh panitia dan peserta yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Eduna Reta Maharani,
mahasiswi D3 Keperawatan Angkatan 2020 selaku MC yang akan memandu acaranya pada sore hari ini. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib dan susunan acara terlebih dahulu. Tata tertib Semarak Ramadan. 1. Acara Semarak Ramadan akan dilakukan pada Sabtu 24 April 2021 pukul 15.20 sampai dengan selesai. Via aplikasi Zoom dengan bantuan aplikasi WhatsApp Group sebagai sarana untuk memberikan informasi tambahan terkait teknis pra-acara, pelaksana acara, maupun pasca acara. Kedua, peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran acara Semarak Ramadan dan mengisi absen. Selain itu, peserta wajib mengisi form evaluasi di penghujung acara yang akan di-share di WhatsApp Group dan room chat Zoom meeting. Peserta wajib menggunakan nama panjang _angkatan pada akun Zoom dan berpakaian sopan. Keempat, selama kegiatan berjalan, peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon agar kegiatan bisa berjalan dengan kondusif kecuali saat akan bertanya dan menanggapi setelah mendapat izin dari MC. Peserta yang ingin bertanya wajib mengetik dengan format nama _tanya di room chat Zoom setelah instruksi dari MC di room chat Zoom. Selanjutnya, MC akan memilih pertanyaan secara acak. Yang keenam, tidak diperkenankan keluar dari Zoom selama acara berlangsung, kecuali dalam keadaan mendesak dan dengan izin MC terlebih dahulu. 7. Peserta dilarang 1. Berbuat gaduh saat diskusi berlangsung, menyela pembicara atau peserta lain saat berbicara, menyebarkan konten yang tidak senonoh di layar diskusi, berkata kasar, dan bersikap tidak baik. Para hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dipersilakan kepada para peserta untuk mempersiapkan diri dengan menyalakan on kamera, dan sesi foto akan dimulai saat ada aba-aba hitungan dari saya. Baik, yang belum menyalakan kamera, boleh dipersilakan untuk menyalakan kamera. Untuk foto yang pertama dengan gaya bela negara, akan saya mulai. Tiga, dua, satu. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, untuk sesi foto yang kedua dengan gaya bebas yang akan saya mulai. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para peserta. Baiklah, para hadirin yang sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, marilah kita simak dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN Veteran Jakarta, Ibu Neswaida M.Kep S.Kep N. Kepada Ibu Neswaida M.Kep S.Kep N, saya persilakan.
Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa D3 Keperawatan. Shalawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kelak kita di Yaumul Hisab nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang kami hormati, di sini sudah hadir pembicara kita, Ustadz Muhammad Anwar. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di kegiatan Himadika. Yang kami banggakan seluruh keluarga besar mahasiswa program studi D3 Keperawatan Fikes UPN Veteran Jakarta. Ucapan terima kasih Ibu sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja cerdas untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan hari ini ya, yang terselenggara atas sinergi yang baik, ya, kerjasama yang baik antar panitia dan ketua himpunan. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini kelak bisa terselenggara dengan baik dan bisa lebih mempererat lagi tali silaturahmi antar keluarga besar mahasiswa D3 Keperawatan. Untuk kegiatan hari ini sudah bergabung di room kita ada 47. Semoga nanti dengan berjalannya waktu semua mahasiswa dapat hadir dan mendapatkan manfaat terbaik dari kegiatan ini. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga acara bisa terselenggara dengan baik sampai di akhir kegiatan dan semuanya bisa mendapatkan manfaat dari nanti materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neswaida MKep SPN yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya marilah simak sambutan dari Ketua Himpunan Kafinda Ayu Arini. Kepada Kafinda Ayu Arini, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di acara Semarak Ramadan Himadika. Yang terhormat kepada Ibu Nasrohaida MKep SPKep AN selaku Ketua Program Studi Keperawatan Program Diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Muhammad Anwar Fatoni LCMA selaku narasumber Semarak Ramadan Himadika. Yang terhormat kepada seluruh dosen Fikes UPN Veteran Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya yang telah hadir di acara Semarak Ramadan Himadika. Dan yang saya hormati dan saya sayangi kepada teman-teman D3 Keperawatan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesucian dan kebajikan. Di dalamnya terdapat suatu kewajiban ibadah puasa bagi orang yang beriman dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus sebagai alat dalam rangka membersihkan diri, hati, jiwa manusia dari perbuatan keji. Selain penuh dengan kesucian, bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh hikmah bagi umat manusia, di mana pada saat itu amalan ibadah manusia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan pahalanya. Dengan kegiatan ini, para mahasiswa program studi keperawatan program Diploma 3 diharapkan
dapat bertumbuhnya semangat untuk melakukan hal-hal positif lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, kami Himpunan Program Studi Keperawatan Program Diploma 3, Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, menyelenggarakan kegiatan Semarak Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk terselenggaranya Semarak Ramadan ini. Semoga Semarak Ramadan ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Cukup sekian sambutan yang saya berikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Finda Ayu Arini yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kadimas Jurul An'am dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Kajian Ayu Sinta. Kepada Kadimas dan Kajian, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, Kadimas. Baik, maaf para hadirin sekalian, Kadimas sedang ada kendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baiknya kita ke acara selanjutnya kepada Bapak M. Anwar Fatoni, CMA, apakah sudah bersedia untuk memaparkan materi? Baik, sudah boleh bisa dimulai saja, Mbak MC. Halo, suara saya bisa didengar? Sudah terdengar, Bapak. Baik.
Baik, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap Muhammad Anwar Fatoni LCMA, tempat tanggal lahir Magetan 4 Agustus 1992. Alamat Geria Mulia Sawangan, No. 4 Pengasinan Sawangan, Depok. Riwayat pendidikan, pendidikan formal 2010 sampai 2014, S1 Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, 2019 sampai sekarang S3 Ekonomi Syariah Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pendidikan non formal 2010 sampai 2011, pendidikan Tahsin Al-Quran Basanat Yayasan Saleh Jafari Kairo Mesir, 2019 Sekolah Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Pengalaman kerja tenaga pengajar Madrasah Diniyah Mabaul Ma'arif Danyar Jombang tahun 2009 sampai 2010. Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2018 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu Ekonomi Mikro Islam, Islamic Microfinance and Financial Inclusion. Pengalaman training of trainer Bank BNI Syariah oleh BNI Syariah dan UPN Veteran Jakarta. Pelatihan peroperasian syariah oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pengalaman sebagai pembicara dalam pengelolaan keuangan pesantren di Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten tahun 2018. Pembicara dalam Internasional Coffee Talk UTM Malaysia. Produksi ilmiah Budaya Perusahaan dan Kinerja Pemasaran, Penerbit Cakrawala Budaya tahun 2017. Determination of Islamic Capital Structure and External Review, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2020. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, M. Anwar Fatoni LCMA. Kepada Bapak M. Anwar Fatoni LCMA, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Rohaida selaku Kaprodi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Yang saya banggakan Ketua HMJ Keperawatan UPN Veteran Jakarta beserta jajarannya. Yang saya banggakan pula peserta kajian yang telah hadir pada sore hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kita dan keluarga kita diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mubarak insyaallah dalam rangka mengkaji ilmu keislaman. Karena ini patut kita syukuri. Mengapa? Karena di momen bulan Ramadan ini, momen bulan yang penuh kemuliaan ini, mungkin hanya sedikit yang tergerak hatinya
untuk kemudian thalabul ilmi, khususnya mencari ilmu agama atau mempelajari ilmu agama dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan. Nah, maka saudara-saudara yang hadir pada hari ini insya Allah merupakan orang-orang yang beruntung. Nah, karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, karena Allah akan meninggikan derajat bagi siapa hambanya yang tidak hanya beriman tapi juga berilmu. Nah, saya yakin semua di sini, terutama teman-teman mahasiswa perawatan UPN Jakarta ini secara keilmuan sudah dapat. Nah, tapi bagaimana kita kemudian meningkatkan ketakwaan, keimanan kita dengan terus belajar agama. Salat dan salam marilah kita selalu haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik, mohon izin Ibu Royha dan mungkin teman-teman semuanya ya. Kemarin saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan topik merajut iman, kuatkan silaturahim dengan menyambut Ramadan penuh makna. Tema ini menarik ya. Ada dua kata kunci mungkin ya. Yang pertama iman, yang kedua silaturahim. Nah, dua hal ini sebetulnya merupakan dua hal yang saling berhubungan. Nah, berhubungannya bagaimana? Nanti coba kita akan uraikan satu persatu. Baik, kita yang pertama mungkin kita bicara soal yang apa itu iman. Kita sering sekali mendengar kata iman gitu ya. Secara bahasa iman itu memang dimaknai sebagai percaya. Jadi kalau orang percaya apapun ya, apa dia mempercayai sesuatu, maka dia disebut orang beriman. Itu secara bahasa. Namun secara syariah atau syar'i atau secara kita disebutnya sebagai terminologi gitu ya. Secara terminologi agama yang disebut dengan iman itu para ulama mendefinisikannya sebagai berikut. Nah, seperti yang ditampilkan di layar ini. Annal iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yang disebut dengan iman adalah membenarkan dengan hati. Nah, kata kuncinya atau indikator seseorang disebut dengan iman itu adalah dia membenarkan dalam hatinya apa yang dibenarkan. Yang dibenarkan adalah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, itu yang pertama. Lalu apa lagi yang dibenarkan dengan hati? Di dalam hati kita membenarkan Allah Tuhan kita, kemudian malaikat-malaikat yang kita kenal 10 itu adalah malaikat-malaikat Allah. Kita membenarkan itu. Dan kita juga membenarkan dengan hati kita bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Malaikat kemudian Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian kita juga membenarkan dalam hati kita, dengan hati kita, bahwa kelak nanti dunia ini akan berakhir dan akan terjadi kiamat. Setelah itu kita akan masuk ke dimensi selain dimensi selanjutnya gitu ya, yaitu dimensi akhirat. Nah, meskipun nanti ada dimensi yang harus kita lalui yaitu alam barzah. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian kita juga harus membenarkan dengan hati kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izin Allah, atas qada dan qadar Allah. Nah, itu. Jadi kunci yang pertama adalah membenarkan dengan hati. Nah, ini yang membedakan seseorang yang beriman dengan orang yang munafik. Kalau orang munafik, di dalam hatinya dia tidak membenarkan bahwa Allah itu Tuhannya, kemudian Muhammad itu nabinya. Dia tidak membenarkan itu. Nah, itu bedanya orang yang beriman dengan orang munafik. Nah, jadi kalau orang munafik secara zahir dia melakukan sholat sama secara zahir ya.
dia melakukan sholat, kalau kelihatan orang terutama ya, kelihatan orang dia melakukan kebaikan-kebaikan atau perintah-perintah Tuhan. Tapi dalam hatinya dia sama sekali tidak membenarkan apa-apa yang saya sampaikan tadi. Nah, itu bedanya. Orang iman dengan orang munafik. Wa qaulun bil lisan. Yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Artinya tidak cukup hanya sekedar meyakini dengan hati atau membenarkan dengan hati, kita juga harus declare, mendeklarasikan. Iya, saya percaya kalau Allah itu Tuhan kita yang satunya, yang Maha Esa. Muhammad adalah Tuhan kita dan seterusnya. Makanya ada yang namanya ikrar. Ada ikrar. Ikrar itu kalau bahasa para ulama ya qaulun bil lisan, gitu. Mengucapkan dengan lisan. Karena di dalam Islam kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengingatkan kepada kita itu hanya bisa menghukumi sesuatu yang zahir saja, sesuatu yang tampak saja. Nahnu nahkumu bil zahir, kata Rasulullah. Kita itu hanya menghukumi yang zahir-zahir saja. Maka orang munafik itu ya nggak bisa kita hukumi atau bahkan kita tidak bisa menjustifikasi, oh dia munafik, oh dia munafik. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tahu isi hati seseorang. Nah, begitu. Nah, lalu kenapa Al-Quran bicara soal munafik, bicara soal orang beriman? Nah, Allah itu ingin kita mengetahui ciri-ciri orang munafik itu seperti ini. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran sesungguhnya itu sebagai panduan untuk diri kita agar kita itu bisa introspeksi. Jadi bukan dipakai untuk menjustifikasi, oh dia munafik, atau bahkan oh dia kafir tidak. Karena sesuatu yang di dalam hati kita tidak menghukuminya. Yang kita hukumi adalah sesuatu yang tampak saja. Begitu ya. Maka kita nggak bisa menyatakan itu. Nah, yang ketiga wa amalun bil jawarih, yaitu beramal dengan anggota badan kita. Kalau saya beriman, maka saya meyakini, membenarkan Allah itu Tuhan saya dengan hati saya. Kemudian saya berikrar bahwa saya meyakini, saya percaya bahwa Allah Tuhan saya. Dan saya mengamalkan, kalau konsekuensinya, kalau saya percaya bahwa Allah Tuhan saya, maka berarti konsekuensinya adalah saya harus mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan apapun yang dilarang oleh Allah. Nah, begitu. Jadi iman sesungguhnya itu tidak hanya selesai dalam batin saja, tapi juga sampai amal. Nah, begitu. Maka aspek amal ini, al-amal bil jawarih, ini juga sering disebut sebagai takwa. Nah, nanti mungkin di bawah kita akan coba bahas itu. Mungkin boleh di next. Nah, itu definisi iman secara terminologi ya. Boleh di next. Nah, terima kasih. Nah, ini saya sampaikan satu hadis yang sahih. Hadis ini ada beberapa riwayat ya. Artinya ada riwayatnya Imam Muslim, ada riwayatnya Imam Bukhari juga bisa ditemukan. Cuman saya di sini menyampaikan redaksi dari Imam Muslim. Kisah hadis ini itu sangat masyhur sekali, di mana suatu ketika Rasulullah itu sedang nongkrong lah gitu ya sama para sahabatnya. Biasa Rasulullah itu sering sekali nongkrong sama sahabat gitu ya. Tapi nongkrongnya itu bukan nongkrong yang tidak ada manfaatnya, karena setiap kali nongkrong yang dibicarakan selalu masalah-masalah kehidupan, kemudian dicarikan solusinya. Nah, begitu. Jadi Rasulullah itu juga sering curhat sama sahabat, itu sering curhat soal rumah tangganya lah atau curhat soal kehidupannya, itu biasa. Nah, sehingga nanti terbangun yang namanya chemistry ya antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Begitupun sebaliknya, sahabat juga sering curhat permasalahan yang dialami oleh para sahabat, baik permasalahan ekonomi, permasalahan cinta bahkan. Wah, itu kita banyak sekali tuh kisah-kisahnya. Bagaimana sahabat itu curhat, suka dengan seseorang. Yang curhat ini tidak hanya sahabat laki-laki. Sahabat perempuan juga
dalam beberapa riwayat itu juga pernah curhat dengan Rasulullah untuk minta saran. Maka ini menjadi contoh buat kita. Kita bisa kalau kita punya masalah itu kita seharusnya kita dianjurkan untuk minta nasihat-nasihat orang-orang soleh. Nah, gitu ya. Kalau kita minta nasihat Rasulullah kan nggak mungkin karena beliau sudah wafat. Maka siapa penerusnya? Ya para ulama, orang-orang soleh. Nah, kita minta nasihat ke mereka. Nah, dalam hadis ini dikisahkan suatu ketika Rasulullah itu sedang bersama para sahabat begitu ya, lalu tahu-tahu muncul seorang laki-laki berbaju putih gitu ya, putih sekali gitu. Kemudian menghampiri Rasulullah. Lalu kemudian beliau memegang kedua pahanya Rasulullah sambil duduk gitu ya. Nah, singkat cerita Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Gitu. Ditanya 3 hal. Wahai Nabi Allah, wahai Muhammad gitu ya, jelaskan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 hal. Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah bahwa yang namanya Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, kemudian engkau menunaikan sholat, zakat, puasa, puasa bulan Ramadan maksudnya ya, kemudian haji baitullah. Lalu kemudian orang ini sadaqta, engkau benar. Nah, lalu apa itu iman? Nah, lanjutnya lagi ya, tanyanya lagi. Iman itu antu'mina billah, engkau beriman, engkau percaya pada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan ketetapannya, qada dan qadarnya. Baik itu yang buruk maupun yang baik. Gitu ya. Lalu dibenarkan lagi. Lalu ditanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Wahai Muhammad. Lalu dijawab, yang namanya ihsan itu adalah seakan-akan engkau, kalau engkau beribadah, hendaknya engkau itu seakan-akan melihat Allah. Kalaupun nggak bisa melihat Allah, maka kita harus meyakini dalam hati bahwa Allah itu maha melihat kita. Nah, sehingga ketika kita beribadah atau menjalankan kehidupan kita itu selalu merasa diawasi. Nah, singkat ceritanya begitu ya. Lalu ditanya, si orang ini kemudian pergi, lalu para sahabat heran, siapa ini yang berani-beraninya ngetes Rasulullah. Nah, gitu ya. Karena bahasanya itu akhbirni. Bahasanya itu seakan-akan dia itu ngetes. Nah, gitu ya. Berani-beraninya ini ngetes Rasulullah. Dan setelah selesai bicara lalu dia seenaknya saja pergi. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, ditanya oleh Umar ya saat itu ya. Wahai Rasulullah, itu siapa itu? Kok berani banget kayak gitu ke Anda? Lalu Rasulullah menjawab, ketahuilah dia adalah malaikat Jibril saat itu yang menghampiri Rasulullah dan kemudian menanyakan beberapa hal tadi. Nah, kita coba lihat di situ bahwa dari hadis itu, dari percakapan itu, sesungguhnya malaikat Jibril juga ingin mengajarkan kepada para sahabat saat itu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, dalam konteks ini, dalam hadis itu, iman disebutkan indikatornya ada 6. Orang dikatakan beriman jika dia percaya Allah, percaya malaikat-malaikatnya, percaya Rasulnya, percaya kitab-kitabnya, ya kan? Kemudian percaya hari akhir dan percaya qada dan qadar. Kalau ada salah satu saja dari 6 aspek ini tidak diimani, tidak dipercayai, maka dia sudah gugur menjadi seorang yang beriman. Jadi harus lengkap 6 ini, begitu ya. Nah, mungkin bisa di next. Nah, itu iman. Nah, lalu apa hubungannya iman dengan takwa, teman-teman? Tadi saya jelaskan, ada iman, ada takwa. Kalau kita melihat beberapa ayat dalam Al-Qur'an, selalu disebutkan iman kemudian takwa, iman takwa, iman takwa. Nah, jadi kalau para ulama mendefinisikan takwa secara terminologi itu adalah imtitsalu awamirillah wa jitinabu nawahihi.
At-taqwa huwa imtithalu awamirillah. Taqwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahihi. Dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu taqwa. Nah, sehingga modal seseorang untuk bertakwa itu adalah iman dulu. Maka di dalam Al-Quran kita akan banyak menemukan ayat yang awalnya didahului iman, baru kemudian takwa. Contohnya ayat yang berhubungan dengan puasa, kewajiban puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar engkau bertakwa. Nah, jadi syarat untuk bertakwa adalah iman dulu. Harus percaya dulu. Karena percuma orang melakukan sholat, orang mengaku melakukan puasa, orang mengaku membayar zakat dan seterusnya ya. Tapi dia tidak mempercayai bahwa Allah itu Tuhannya, malaikat-malaikat 10 itu adalah malaikat Allah dan seterusnya. Maka tadi kembali ke yang penjelasan yang di awal tadi, ketika seseorang melakukan ibadah-ibadah gitu ya. Salat, puasa, zakat, haji bahkan ya. Namun dia tidak didasari oleh keimanan dalam dirinya, maka dia bukan termasuk orang yang beriman. Atau bahkan nanti dia juga tidak bisa dikategorikan orang bertakwa. Namun dia bisa menjadi orang munafik. Gitu. Tapi sekali lagi kita tidak mengetahui itu. Kita tidak bisa mengetahui oh si A ini munafik atau beriman. Sesungguhnya. Karena lagi-lagi tadi ada aspek hati yang tidak kita ketahui. Contoh yang selanjutnya misalkan ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kok jadi kacau ya ini ya. Nanti dilihat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah. Jadi ini juga sama. Iman, takwa. Kita diminta untuk wahai orang yang beriman bertakwalah dengan cara gitu kan. Jadi selalu takwa itu selalu berhubungan dengan perintah atau larangan Allah. Atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Misalkan gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu ya. Nah, oke. Khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan tentu bulan yang biasanya keimanan seseorang itu akan meningkat. Nah, loh, iman kok meningkat? Memangnya kalau bisa meningkat berarti bisa turun dong. Betul. Jadi Rasulullah itu juga pernah mengingatkan kepada kita, iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Kalau kita nih sedang rajin-rajinnya gitu ya, rajin-rajinnya atau sedang soleh-solehnya gitu ya. Oh berarti saat itu iman kita sedang naik. Tapi ketika kita sedang tidak soleh atau kurang soleh gitu ya. Misalkan meninggalkan sholat ataupun tidak berpuasa, itu berarti iman kita sedang turun. Nah, maka untuk menjaga konsistensi keimanan ini, ini biar para ulama tips agar iman kita itu bisa ya at least banyakkan naiknya daripada turunnya. Salah satunya adalah bagaimana? Salah satunya adalah dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kadar keimanan kita akan terus naik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak soleh ya atau nakal lah gitu ya, maka bisa jadi itu akan mempengaruhi keimanan kita.
Karena ada pepatah mengatakan kalau kita itu berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikutan wangi. Tapi kalau kita temenannya dengan orang yang suka menjual bangkai gitu ya, maka bau bangkai juga akan kita dapatkan. Gitu ya. Atau mungkin gini, siapa namanya hostnya atau Mbak MC, saya boleh share screen saja biar nggak kacau tulisannya. Baik, boleh Bapak, dipersilakan. Ya. Baik, minta izin share screen-nya ya. Nah, itu ya, ini iman. Hubungan iman dengan takwa, gitu ya. Jadi syarat untuk menjadi orang yang bertakwa adalah kita harus beriman dulu. Kalau kesimpulannya begitu ya, kalau ada orang mengaku bertakwa, mengaku atau di depan orang lain dia sholat, kemudian di depan orang lain dia puasa ataupun bersedekah dan seterusnya, tapi tidak ada tadi tasdiqun bil qalbi, tidak ada pembenaran dengan hatinya bahwa Allah itu Tuhannya dan seterusnya, maka dia termasuk orang munafik, bukan orang beriman. Baik, nah ini topik yang kedua atau kata kunci yang kedua dari topik kita adalah silaturahim. Silaturahim itu merupakan bagian atau bagian dari amalun bil jawarih. Nah, tadi beramal dengan anggota tubuh kita. Jadi yang namanya imtitsalu awamirillah wa jitinabu nawahihi atau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu kan ada banyak jenis perintahnya, jenis larangannya itu kan ada banyak. Salah satunya adalah bersilaturahim atau menjaga silaturahim. Kalau kita melihat misalkan dalam Al-Quran itu perintah untuk kita bertakwa dengan jalan silaturahim itu ada di surah An-Nisa ayat 1 misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, ya ayyuhan nas. Nah, kalau yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang yang beriman. Sedangkan dalam surah ini Allah khitabnya adalah an-nas, manusia. Artinya kalau teman-teman semua menemukan di dalam ayat Al-Qur'an kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, oh berarti ayat itu dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang percaya kepada Allah saja. Nah, sedangkan kalau khitabnya adalah ya ayyuhan nas, maka perintah ini berlaku untuk seluruh manusia. Maka melihat ini ya dua khitab ini, kita bisa tahu bahwa Islam itu terbuka untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak hanya atau gini, kitab Al-Qur'an itu bisa dipakai oleh seluruh umat manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman saja. Petunjuk untuk menjalani kehidupan itu bisa didapatkan di dalam Al-Qur'an dan itu bisa diambil oleh seluruh umat manusia. Maka tidak heran banyak orang-orang di luar sana yang dia itu belum meyakini Allah. Belum beriman lah bahasa kita ya. Tapi dia mempelajari Al-Qur'an. Banyak kan kisah cerita-cerita orang-orang yang belum beriman kepada Allah, dia mempelajari Al-Qur'an dan dia mendapatkan inspirasi. Entah itu terkait dengan keilmuan atau terkait dengan bagaimana cara keluar dari permasalahannya. Nah, itu ya. Beberapa contoh misalkan ini kalau teman-teman di googling ya, itu akan menemukan kisah-kisah orang-orang barat, bahkan orang-orang barat yang mempelajari Al-Qur'an itu orang-orang yang terpelajar gitu ya. Setelah mempelajari Al-Qur'an kemudian mendapatkan sesuatu ya kan, kalau bahasa kita adalah hidayah gitu ya. Tapi mungkin mereka mendapatkan ini luar biasa. Ini jalan keluarnya dan ini betul. Sehingga mereka kemudian mau beriman. Nah, mau mempercayai. Ini bahwa Al-Qur'an ini adalah firman Tuhan gitu ya. Nah, konteksnya di sini
silaturahim dalam ayat ini atau perintah atau konteks atau konten ya. Konten yang ada dalam ayat ini tidak khusus tidak terbatas hanya kepada orang-orang beriman, tapi kepada seluruh manusia. Wahai manusia, baik yang sudah beriman kepadaku atau yang belum beriman kepadaku. Nah, bisa dilihat seperti itu. Kita diberitakan untuk bertakwalah atau tunduklah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biak laki-laki perempuan. Kemudian dan bertakwalah. Nah ini wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, kita fokusnya wal arham. Maka kenapa di sini saya sampaikan, saya tulis di sini silaturahim, bukan silaturahmi. Nah, jadi rahim itu maknanya adalah kandungan rahim. Jadi kenapa kok silaturahim bukan silaturahmi? Kalau rahmi, rahmi itu asal katanya adalah rohimah atau rahmat, turunan dari rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang, kasih sayang. Tapi kalau rahim itu rahim, yaitu rahim seorang perempuan itu. Nah, jadi bahasa dalam Al-Quran maupun dalam hadis, beberapa hadis nanti kita lihat ya, itu sebetulnya menggunakan bahasa rahim itu tadi, bukan rahmi atau rahmat. Kenapa? Karena itu simbol. Jadi menjaga rahim, menjaga menyambung rahim itu artinya menjaga persaudaraan. Karena berawal dari rahim, konteksnya di sini kan Allah itu bicara soal penciptaan manusia. Berawal dari seorang laki-laki, kemudian Allah menciptakan perempuan, kemudian beranak pinak. Beranak pinak artinya secara biologis, itu mungkin teman-teman perawatan lebih paham ya. Itu melibatkan yang namanya rahim. Nah, itu simbol. Maka saya menggunakan istilah silaturahim, bukan silaturahmi. Nah, kenapa? Karena rahim itu, simbol rahim itu lebih kuat. Nah, artinya hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain itu disimbolkan dengan persaudaraan serahim. Nah, artinya sama-sama nih asal usulnya kita itu dari satu rahim. Dari satu rahim. Rahimnya siapa? Ya rahimnya istrinya Nabi Adam, yaitu Siti Hawa, begitu kan? Nah, karena kita satu rahim, asal kita satu rahim, maka tidak seharusnya kita memutus persaudaraan. Nah, begitu. Maka di sini kemudian Allah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan rahim kita. Nah, meskipun nih setelah manusia menjadi banyak gitu ya, kita mungkin berbeda ibu, gitu kan, satu saudara. Tapi kalau kita lihat sejarah manusia yang kita yakini dalam Islam, ya kita berasal dari satu rahim, begitu. Nah, jadi intinya perintah silaturahim bisa kita temukan dalam surah An-Nisa ayat 1. Dan ini merupakan jalan ketakwaan. Nah, gitu ya. Kalau kita mau bertakwa, salah satunya kita jaga silaturahim kita. Nah, kemudian ada yang menarik dalam makna silaturahim itu apa sih sebetulnya? Kalau yang kita tahu biasanya pada umumnya orang memahami silaturahim itu adalah menjaga pertemanan, menjaga hubungan antar manusia. Hablum minan nas, hubungan antar manusia, itulah silaturahim yang sering kita dengar. Tapi ada yang menarik nih. Rasulullah pernah bersabda, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalahu. Nah, jadi silaturahim itu bukan saling berbelas kasih.
Artinya saling berbelas kasih, saling melakukan kebaikan itu bukan silaturahim. Konsep silaturahim itu bukan itu intinya gitu ya. Menyambung. Nah, konsep menyambung silaturahim itu bukan seperti itu. Tapi konsep menyambung silaturahim sesungguhnya adalah ketika ada orang yang memutus hubungan dengan kita, maka kita menyambungnya. Kita memperbaiki hubungan itu terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan menyambung silaturahim. Nah, begitu. Jadi kenapa? Karena di dalam Islam itu tidak dibenarkan kita itu bermusuhan. Betul itu. Bahkan kalau dalam Al-Quran, musuh yang atau makhluk Allah yang bisa kita jadi sebagai musuh itu hanya satu sebetulnya. Setan. Nah, syaiton. Itu yang pantas kita musuhi. Begitu ya. Sementara manusia itu nggak pantas kita musuhi. Sehingga ketika manusia itu entah itu saudara kita, keluarga kita, teman kita, ataupun kolega kita dan seterusnya ya. Siapapun dia ketika berbuat salah justru malah kita itu diperintahkan untuk memaafkan. Dan kemudian kita menyambung silaturahim dengannya, menyambung hubungan baik dengannya. Nah, itu luar biasa. Ajaran Islam yang sangat luar biasa. Kita sangat tidak dianjurkan atau dilarang lah begitu ya, dilarang untuk memutus silaturahim. Justru malah kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Nah, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, lalu keutamaan silaturahim itu apa saja sih? Yang pertama ya, at least ini yang bisa kita temukan dalam beberapa riwayat ya, dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, dengan menyambung silaturahim maka kita bisa mendekatkan diri kepada surga dan kita bisa menjauhkan diri dari neraka. Nah, itu. Jadi hanya dengan menyambung silaturahim saja itu bisa menjadi jalan kita masuk surga dan bisa menjadi jalan kita untuk jauh dari neraka. Luar biasa kan? Kemudian yang kedua, keutamaan yang lain dari menyambung silaturahim apa? Yang kedua adalah dengan menyambung silaturahim maka Allah akan melapangkan rezeki kita dan Allah akan memanjangkan umur kita. Makna memanjangkan umur kita itu artinya umur kita menjadi berkah. Nah, nanti saya jelaskan apa sih makna umur berkah itu. Lalu keutamaan yang ketiga adalah dengan menyambung silaturahim maka kita juga menyambung hubungan yang baik dengan Allah. Nah, luar biasa ini. Ini luar biasa. Ajaran yang sangat luar biasa. Coba kita lihat satu-satu. Nah, ini hadis terkait dengan tadi keutamaan yang pertama. Dengan menyambung silaturahim, maka kita bisa mendapatkan surga. Dan kita bisa menjauhi neraka. Jadi ada dalam riwayat ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi suatu ketika ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni bima yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tolong berikan informasi kepadaku. Kira-kira apa yang bisa membuat aku masuk surga? Nah, gitu ya. Wa yubaiduni minan nar, dan apa yang bisa menjauhkanku dari neraka. Lalu Rasulullah menjawab, laqad wuffiqa aw qala laqad hudiya kaifa qulta. Fa'ada rajul faqala nabi, dan kemudian Rasulullah sungguh dia telah diberi taufik. Nah, jadi orang yang bertanya gimana caranya dekat dengan surga, gimana caranya jauh dari neraka, itu dibilang oleh Rasulullah, sungguh orang ini atau laki-laki ini telah diberikan hidayah, diberikan taufik. Nah, luar biasa kan? Lalu apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tusilu dza rahimika falamma adbaru. Itu loh ini. Kuncinya adalah kalau kamu mau dekat dengan surga, kamu mau jauh dari neraka, satu, kamu jangan melakukan perbuatan syirik, jangan menyekutukan Allah. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus konsisten mendirikan sholat. Jangan sekali-sekali tinggalkan sholat. Sholat apa yang dimaksud di sini? Tentunya sholat fardu. Yang ketiga, kamu jangan sekali-sekali ngemplang zakat. Atau harus
selalu membayar zakat. Entah itu zakat fitrah atau zakat mal. Dan yang keempat, kamu harus menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim ini apa namanya, terjemahnya masih rahmi ya. Kamu harus selalu menyambung silaturahim, ya kan, meskipun apa namanya orang atau saudaramu atau temanmu itu memusuhimu. Gitu. Jadi ini, falamma adbaru qala an-nabiyyu in tamassaka bima amartu bihi dakhala jannah. Kalau kamu memegang teguh pesanku ini, maka insya Allah kamu pasti masuk surga. Luar biasa. Jadi menyambung silaturahim itu menjadi salah satu kunci masuk surga. Maka sangat merugi sekali bagi kita yang kemudian memutus silaturahim atau bahkan tidak mau menyambung silaturahim dengan saudara yang mungkin sedang konflik dengan kita atau teman yang sedang konflik dengan kita. Marah dengan saudara, marah dengan teman, marah dengan kolega itu hal yang biasa, manusiawi. Tapi jangan sampai kemudian kita memutus silaturahim. Karena silaturahim menjadi kunci masuk surga. Yang kedua, tadi keutamaan menyambung silaturahim yang kedua tadi, akan dilapangkan rezeki kita dan akan dipanjangkan umur kita. Dalam suatu kesempatan Rasulullah pernah bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendak ia menyambung silaturahim. Ini sudah banyak sekali ya kisah-kisah bagaimana ketika kita mulai menyambung silaturahim dengan teman kita dulu, misalkan semasa SMA atau semasa SMP, lalu kemudian rezeki datang kepada kita. Atau mungkin kita silaturahim dengan saudara kita dengan berkunjung ke rumah saudara kita, ke teman kita, lalu tahu-tahu ada aja rezekinya. Perlu diketahui rezeki itu tidak selalu berbentuk materi. Gaji, uang itu bagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi makna rezeki itu adalah segala kenikmatan yang datang dari Allah, itu rezeki. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa hal-hal yang sifatnya ekonomis, bisa berupa kecerdasan, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang kenikmatan itu rezeki dari Allah. Maka kalau kita itu selalu menyambung silaturahim dan menjaga, tidak hanya menyambung. Kalau menyambung berarti awalnya putus, kemudian kita menyambung kembali. Jadi memulai silaturahim kembali. Itu menyambung silaturahim. Tapi kalau menjaga silaturahim berarti kita menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, teman kita, dan seterusnya. Nah, baik menyambung silaturahim maupun menjaga hubungan silaturahim itu akan mendatangkan lapangnya rizki kita. Tidak hanya kelapangan rizki, tapi juga umur yang panjang. Umur yang panjang ini maknanya adalah umur yang berkah. Definisi umur yang berkah atau makna umur yang berkah itu bagaimana? Berkah itu atau barokah. Barokah itu artinya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan. Nah, dalam suatu kesempatan Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita, sebaik-baiknya umur adalah umur yang berkah. Umur yang panjang nan berkah itu adalah sebaik-baik umur. Nah, indikator keberkahannya apa? Indikator keberkahan adalah umur yang dia miliki akan menghasilkan kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, begitu indikatornya. Sehingga kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh, entah itu tokoh agama atau tokoh negara ya, selama masa hidupnya dia itu hampir tidak memiliki musuh. Nah, jadi nggak ada berita-berita kalau dia itu pernah musuh-musuhan gitu ya misalnya gitu. Dan selama hidupnya dia itu mendedikasikan hidupnya untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan ketika dia sudah meninggal, nah dia itu jasa-jasanya selalu dikenang, bahkan apa yang telah dia perbuat selama hidup itu masih dirasakan setelah dia meninggal. Nah, itu indikasi bahwa umurnya berkah orang ini. Nah, begitu. Tapi kalau selama masa hidup kita biasa-biasa aja.
memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya, nggak menyambung silaturahim dengan baik, nggak menjaga silaturahim dengan baik, maka bisa jadi umur kita tidak menjadi berkah, sehingga ketika kita meninggal, kita tinggal nama. Jadi kebaikan-kebaikan kita nggak ada yang mengingat, ataupun apa yang kita lakukan sama di dunia tidak akan memberikan manfaat. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya adalah tadi ini berhubungan dengan hadis ini. Ar-rahimu 'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahullahu wa man qata'ani qata'allahu. Qata'ahullah. Muttafaq alaih. Nih, barang siapa yang ya. Maaf Bapak, waktunya 5 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka dia menyambung hubungan baik dengan Allah. Dan barang siapa yang memutus silaturahim, maka berarti dia memutus hubungan dengan Allah. Nah, ini luar biasa ya. Saking pentingnya silaturahim, maka Allah itu menjadikan silaturahim sebagai indikasi hubungan baik dengan Allah. Nah, gitu. Nah, sekarang ini yang terakhir. Apa akibat bagi kita atau dampak memutus silaturahim itu apa? Yang pertama, orang yang memutus silaturahim, maka perbuatan itu bisa menjadikan dia tidak bisa masuk surga. Yang kedua, balasan memutus silaturahim itu akan disegerakan. Yang ketiga, Allah tidak akan memberikan rahmat, kasih sayangnya. Nih, hadisnya la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, karena orang yang memutus silaturahim berarti dia memutus hubungan dengan Allah. Meskipun dia sholat, puasa, dan seterusnya. Karena ada satu hadis terkait dengan orang muflis. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Manil muflis. Siapa? Ya, suatu ketika sahabat ditanya, wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut, muflis? Lalu sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehilangan harta bendanya, kehilangan uangnya. Lalu apa kata Rasulullah? Enggak, orang muflis itu bukan seperti itu. Orang muflis itu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia membangga-banggakan dirinya dengan pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya. Tapi ternyata selama di dunia dia berbuat zalim kepada orang lain, termasuk salah satu kezaliman yang diperbuat adalah memutus silaturahim. Sehingga dia nggak jadi masuk surga. Nah, amal ibadahnya ditransfer kepada orang yang dizoliminya. Kalau amal ibadahnya nggak cukup, maka kemudian dosa orang yang dizolimi akan ditransfer kepadanya. Sehingga yang awalnya dia bangga, pede masuk surga dengan pahala sholat, puasa, zakatnya, dia harus balik kanan, kemudian masuk neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, yang kedua tadi dia balasan atau azab lah bisa disebut itu ya. Azab bagi orang yang memutus silaturahim itu akan disegerakan di dunia. Jadi nggak nunggu di akhirat, nanti di dunia udah dihukum lah istilahnya, udah akan mendapatkan konsekuensinya. Karena ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallah ta'ala li sahbihi al-uqubah fid dunya mithlul baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia, ya kan, daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahim. Dan yang terakhir, konsekuensi dari memutus silaturahim adalah la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ya. Allah itu tidak akan menurunkan rahmatnya kepada kaum yang di dalamnya itu ada pihak-pihak yang memutus silaturahim. Nah, begitu. Jadi luar biasa konsekuensi dari memutus silaturahim. Maka di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah dan bulan di mana mayoritas umat Islam itu meningkatkan keimanan, kadar keimanannya, maka momen ini harus kita manfaatkan betul untuk tidak hanya meningkatkan keimanan kita, tapi juga menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Atau dengan bahasa lain, kita itu tidak cukup hanya soleh spiritual saja, tapi kita harus soleh secara sosial. Maka dengan soleh spiritual, soleh sosial, insya Allah akan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Anwar Fatoni LCMA atas materi yang disampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kita sertakan nama _tanya. Baik Bapak, di sini sudah ada penanya yang pertama yang saya akan bacakan namanya. Nama beserta pertanyaannya. Ada dari Nabila Damayanti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana penjelasan dalam agama Islam kepada seseorang yang mempunyai sifat gak enakan terhadap orang lain tapi malah merugikan diri sendiri? Dan bagaimanakah seharusnya kita mengolah sifat gak enakan kita sesama kepada orang lain? Kepada Bapak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Nabila ya tadi ya. Baik, mungkin saya ingin menjawab ini dengan salah satu ini ya, apa namanya, kaidah. Jadi nggak enakan. Ada satu kaidah fikih yang berbunyi al-ithar fil qurab makruhun wa fi ghairiha masnunun. Nah, gitu ya. Jadi mendahulukan orang lain dalam hal agama, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah itu hukumnya makruh. Tapi kalau dalam hal selain berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah itu malah justru disunahkan. Nah, saya ulangi, al-ithar fil qurab makruhun wa fi ghairiha mandubun atau masnunun. Maknanya apa? Biasanya kalau sifat nggak enakan atau perasaan nggak enakan itu kan kemudian akan mengakibatkan kita mendahulukan orang lain, benar nggak? Saya nggak enak mending ya udah nggak apa-apa dia aja lah, gitu kan? Biasanya kan gitu. Nah, justru mendahulukan orang lain atau mungkin mengorbankan diri sendiri dalam konteks beribadah itu nggak boleh. Hukumnya makruh. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita mau sholat. Nah, di dalam konteks, kalau bagi yang laki-laki ya, bagi yang laki-laki sholat jamaah, kalau ketika jadi makmum, itu justru kita harus berlomba untuk ada di posisi depan, paling depan, saf paling depan. Nah, ini terkadang, ini sering nih saya menemukan, ini karena sama kakak kelasnya atau sama dosennya begitu ya, ketika di kampus, saf depan masih kosong, lalu kita mempersilahkan, nggak enakan, nggak enak saya, ya udah mau silakan Pak atau silakan Kak ke depan. Nah itu justru nggak baik, makruh. Karena apa? Mendahulukan orang lain untuk berbuat, untuk beribadah, istilahnya untuk melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau selain yang berhubungan dengan ibadah, itu justru malah kita disunahkan gitu. Artinya misalkan misalkan contoh dalam bulan Ramadan ini ada teman kita yang sedang kesusahan, gitu ya. Atau mungkin yang biasanya yang dalam hal pertemanan kita nggak enakan itu apa contohnya? Misalkan di kelas lah misalkan ya, di kelas, tapi kalau yang ini biasanya banyak yang pengen duduk di belakang ya. Ya, intinya hubungan pertemanan apapun itu ya, ketika dia tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdoh itu ibadah yang sifatnya hubungan dengan Allah gitu ya, atau ibadah spiritual tadi, maka justru kita dianjurkan untuk mengorbankan diri dalam tanda petik begitu ya. Nah, itu kalau berdasarkan kaidah fikih seperti itu. Jadi sebetulnya perasaan nggak enakan itu juga manusiawi, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Nggak enakan itu boleh kalau dalam konteks hubungan pertemanan lah atau apa yang tidak ada hubungan dengan ibadah.
Tapi kalau ada hubungannya dengan ibadah, maka kita nggak boleh itu merasa nggak enakan, begitu ya. Justru kita harus mendahulukan diri kita, karena kan berlomba-lomba kita harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat dalam Al-Qur'an itu maknanya arahnya sebetulnya adalah berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, justru ketika kita berlomba mendekatkan diri kepada Allah, itu kita nggak boleh merasa nggak enakan dengan orang lain. Salah satu contohnya tadi. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya adalah duniawi misalkan, atau dalam konteks pelajaran ataupun yang lainnya ya, yang tidak ada hubungannya dengan ibadah spiritual, maka itu sah-sah saja. Nggak masalah kita merasa nggak enakan. Atau apa ya, kita mengorbankan diri gitu ya. Nggak enak ya, kamu saja nggak apa-apa. Biasanya seperti itu. Intinya yang selain ibadah makhluk. Mungkin itu ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan satu lagi ya Pak. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada seorang laki-laki yang lebih tua dari kita tidak berpuasa, contoh anggota keluarga, bagaimana cara kita agar dapat mengajaknya untuk berpuasa tanpa menyinggung perasaan? Sekian dan terima kasih. Pertanyaannya dari Dea Ananda, Bapak. Dea Ananda. Oh, baik. Sebentar. Tadi intinya gimana ya tadi ya pertanyaannya Dea Ananda? Oh, ini yang ada di chat ini ya. Kewajiban puasa di bulan Ramadan, jika ada seorang laki-laki yang lebih tua dari kita tidak berpuasa, bagaimana cara kita agar dapat mengajaknya untuk berpuasa tanpa menyinggung perasaannya? Oh ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang relevan lah yang saat ini kita alami ya. Ya betul. Jadi tadi mungkin bahasa yang kita gunakan itu juga harus sopan. Nah, kita juga diingatkan nih teman-teman, dakwah. Nah, kita kan masing-masing dari kita itu kan berhak atau bahkan memiliki kewajiban untuk berdakwah. Dakwah itu artinya mengajak kebaikan atau amar ma'ruf gitu ya. Kita itu perintah untuk seluruh umat muslim. Mau dia itu laki-laki perempuan, mau dia itu masih muda atau sudah tua, kita diperintahkan untuk mengajak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hanya saja cara mengajak amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak orang berbeda caranya. Ada yang dengan keras, ada yang kemudian dengan lembut. Nah, lalu bagaimana Rasulullah mencontohkan kita? Ada satu hadis memang yang ini dipakai oleh saudara-saudara kita yang ketika berdakwah itu. Nah, ketika berdakwah itu kemudian menggunakan kekerasan. Salah satunya menggunakan hadis ini alasannya. Jadi jika engkau melihat suatu kemungkaran, idza ra'a mungkaron falyughayyir biyadihi. Betul, dalam redaksi hadis itu kalau kita melihat suatu kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu. Secara redaksional dengan tanganmu. Kalau nggak bisa fa illam tastati fa bilisanik. Maka kamu ubah dengan lisanmu. Kalau kamu nggak bisa fa biqalbik, maka kamu ubah dengan hatimu. Wa huwa adhaful iman. Namun itu salah lemahnya iman. Nah, hadis ini banyak yang kemudian disalah maknakan. Sehingga oh ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan tangan, harus dengan kekerasan berarti. Nah, bukan seperti itu. Ingat, ada ayat lain yang mengingatkan kepada kita bahwa kita itu kalau mengajak amar ma'ruf nahi mungkar juga harus dengan dengan kelembutan. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an itu dijelaskan juga ayatnya adalah gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Saya lupa redaksinya. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini. Kalau ada salah satu ayatnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita ingin mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian orang yang kita ajak itu malah kemudian mengajak debat atau membantah kita, maka justru kita wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus kemudian menggunakan cara-cara yang baik, yang lembut. Nah, coba
kalau kita misalkan tadi ada saudara kita yang lebih tua yang nggak puasa, kita ngajak dia kemudian dengan cara mohon maaf sok tahu atau sok menggurui bahasa yang kita gunakan untuk mendakwahi dia, malah bahasa-bahasa yang menggurui, itu dia pasti akan tersinggung. Ini anak-anak kecil ini sok-sokan, sok soleh atau apalah begitu ya. Ya itu, jadi cara berdakwah itu juga penting. Bagaimana cara agar tidak menyinggung? Satu, tentunya adalah dakwah bil hal. Nah, jadi kalau dalam ilmu dakwah itu ada namanya dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal? Dakwah dengan cara memberikan contoh. Jadi dakwah bil hal itu antoku min dakwah bil lisan. Dakwah dengan memberikan contoh itu lebih mengena daripada dakwah dengan lisan. Nah, begitu ya. Itu konsep dakwah seperti itu. Jadi misalkan diajak baik-baik tidak mau, ya sudah, kalau menurut saya contohkan saja dengan tindakan. Bagaimana cara memberikan contoh dengan tindakan? Ya berarti Anda melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga sikap kita juga harus dipuasakan, gitu ya. Omongan kita tidak membicarakan sesuatu yang jelek, kemudian sikap kita juga kepada saudara yang kita dakwahi tadi juga harus baik, begitu ya, tidak kemudian malah kita menggunakan bahasa-bahasa yang menggurui. Nah, dengan begitu insya Allah saya yakin lambat laun dia akan mengikuti kita. Nah, jadi kuncinya dalam berdakwah atau dalam mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan soal cepat enggaknya. Bukan soal waktu. Nah, karena apa? Coba lihat, Abu Jahal, Abu Lahab, itu mulai dari Rasulullah mendapatkan wahyu sampai meninggal. Rasulullah tidak berhasil untuk apa? Tidak berhasil untuk mengajak paman-pamannya masuk Islam. Kenapa? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh ya, baik. Kenapa? Karena urusan dakwah atau urusan hidayah itu urusan Allah. Kewajiban kita hanya mengajak dengan cara tadi ihsan, wajadilhum billati hiya ahsan atau ihsan. Nah, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah tadi dakwah bil hal, dan kalaupun kita mengajak dengan ajakan lisan, maka kita pakai kata-kata yang sebisa mungkin tidak menggurui. Begitu ya. Mungkin itu dari saya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya dan kepada Bapak Muhammad Anwar Fatoni yang telah menjawab dan telah menjelaskan sangat menarik materinya. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kadimas Juru Anam dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh kajian Ayu kita. Kepada Kadimas dan Kak Jihan, waktu yang tepatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Kak Dimas dan Kak Jihan atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya adalah acara kuis nih teman-teman. Gimana materinya yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad tadi? Banyak sekali ya manfaatnya. Selanjutnya kita akan kuis nih. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau ikut kah?
Jangan lupa jika yang ingin mau ikut, sertakan nama underscore jawab di kolom chat ya. Di sini kita akan game sambung ayat dan hafalan surah. Masing-masing mendapatkan 3 pemenang loh. Pasti dong ada 2 versi, jangan khawatir. Boleh di next. Nah, sambung ayat nih. Siapa yang mau ikutan? Sertakan nama underscore jawab di kolom chat. Boleh next. Nah, ayat pertama tuh ada ayat yang berbunyi yauma yakunun nasu titik wa yakunu jibaluka titik. Ayo, siapa nih yang mau atau yang bisa? Boleh sebutkan nama underscore jawaban atau boleh langsung on mic loh. Baik, kepada Nabila, saya persilakan untuk on mic untuk menjawab kata yang hilang di sambung ayat tersebut. Pada Nabila. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya mencoba menjawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihmil manfus. Terima kasih. Wah, baik Nabila. Jawabannya benar ya. Selanjutnya ada potongan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yuduruna su'ah tata titik paman ya malmis pola titik. Ayo, siapa yang ingin menjawab nih? Pilih ya. Kepada Jihan Ayu, boleh on mic. Apakah ada Jihan Ayu? Iya, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Izin menjawab untuk yang soal kedua. Itu yauma idzi yasduruna su'astatal liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Shadaqallahul adzim. Baik, selamat ya kepada Jihan Ayu. Ternyata jawabannya benar loh. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya ada potongan ayat yang berbunyi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi titik hatta tatiyahumul bayyinah. Ayo, siapa yang bisa menjawab boleh chat di kolom chat dengan format nama underscore jawaban atau boleh on mic langsung. Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, kepada Tinda Ayu, hari ini bisa on mic untuk menjawab potongan ayat. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Baik, ternyata jawaban Indah Ayu ternyata bener loh. Nah, jangan sedih karena kita akan ngadain kuis lagi nih. Boleh di next? Nah, satu lagi pertanyaan dari sambung ayat yang berbunyi ya sabuan nama titik-titik kala layum bazan nafi. Ayo, siapa nih yang bisa nih? Kepada Berlian Rahmah, boleh dipersilakan. On mic. Kalau tidak bisa, saya akan lempar kepada Adinda Ara. Halo, tes suara saya terdengar nggak? Terdengar. Oke, saya coba ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu'an nama lahu ahladah. Qalla layum bazanna fil khutamah. Sadaqallahul azim. Wah, ternyata jawaban dari Berinda Rahma bener nggak ya? Ayo, bener dong. Selamat ya kepada pemenang. Selanjutnya kita akan ngadain games hafalan dan tebak surah nih. Untuk masing-masing banyak pemenangnya, banyak berpeset tenang. Boleh di next, Ope? Baik, saya akan membacakan kriteria surahnya dan kalian bisa menjawab dengan menyebutkan nama underscore pertanyaan. Baik, surah yang pertama. Surah ini adalah surah ke-102 yang terdiri dari 8 ayat, artinya masuk kategori surat dengan ayat pendek. Nah, kategori kedua, surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan kategori yang ketiga, surat ini mengisahkan umat terlebih dahulu, yakni kisah kabilah Ansor, yakni Bani Has dan Bani Harithiyah, yang gemar memamerkan kekayaan serta keturunan dengan kesombongan. Dari ciri-ciri surat tersebut, apakah ada yang bisa nebak? Ini tuh surat apa sih? Boleh disebutkan nama underscore jawaban di kolom chat. Baik, ini sudah ada jawabannya dari Ade. Hashtag surat At-Takasur. Kira-kira benar nggak sih jawabannya itu surat At-Takasur? Ternyata jawabannya benar. Selanjutnya boleh di next, surat yang kedua. Saya akan membacakan kriteria suratnya lagi. Ke-1, surat ini adalah surat ke-105 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Surah ini tergolong pada surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di kota Mekah. Nama surat ini sendiri berarti gajah yang diambil dari ayat pertama dari surat ini. Kira-kira surat apakah ini? Ding, ding, ding. Baik, di sini sudah ada yang telah menjawab, yaitu Dewi Indarti dengan jawaban Alfil. Ternyata jawabannya betul. Selanjutnya, next, Ope. Surat yang ketiga nih. Ya, Pak MC, saya mohon izin pamit dulu ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Bu Royha, saya mohon izin pamit semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baik, kita lanjut ke surat yang ketiga.
Surat ini adalah surat ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini sering dibaca pada saat berjamaah. Demikian pula jika seorang mengerjakan surat doa. Apakah surat ini? Siapakah yang bisa menjawab? Baik, di sini saya sudah menemukan pemenangnya dari surat yang ketiga ini, yaitu ada Karina. Baik, selamat ya kepada Karina yang sudah memenangkan kategori surat yang ketiga. Selanjutnya, Ope boleh di next. Dan ini adalah surat yang terakhir. Ini harus dicermati baik-baik apakah surat ini, karena ini surat terakhir dan kalian akan mendapatkan door prize. Siapa sih yang nggak mau dapetin door prize? Lumayan kan buat jajan. Ciri-cirinya satu, surat ini merupakan surat ke-12 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini tergolong surah Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Anas. Surat apakah ini? Baik, pemenang surah kali ini adalah dimenangkan oleh Jihan Rahma. Selamat kepada Jihan Rahma. Berakhirlah kuis kali ini. Selamat kepada pemenang. Hadiahnya nanti akan dihubungi oleh panitia. Semoga hadiahnya bermanfaat bagi kalian semua. Untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dipersilakan kepada para peserta hadirin untuk mempersiapkan diri dengan on kamera, dan sesi foto bersama akan saya mulai dengan aba-aba. Untuk sesi foto pertama dengan gaya bela negara ya teman-teman. Boleh di on kameranya terlebih dahulu. Baik, saya akan mulai menghitung ya. Dengan gaya bela negara. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, gaya sesi foto yang kedua yaitu dengan gaya bebas. Yang saya akan mulai. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Para hadirin sekalian, berakhirlah sudah acara kita, Serang Semarak Ramadan Himadika. Saya, Edwina Data Maharani, selaku MC mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia atas kerjasamanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih panitia. Ibu izin live ya. Baik, Terima Ibu. Terima kasih kasih, Ibu. banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق
العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى